Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kopai. Jadi saya sedang berada di Kopi Lumbung Mataram. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara santai serta bersama dengan narasumber yang luar biasa dan inspiratif tentunya. Nah, jadi kita akan membersamai teman-teman semuanya bersama dengan Bapak Dr. Farid Setiawan, SPDI MPDI, yang akan membicarakan berkaitan tentang pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa. Nah, mungkin beberapa teman sekalian sudah tidak cukup asing ya dengan Bapak Farid, apalagi kalau teman-teman masih menjadi anak PAI-UAD, karena beliau juga menjadi salah satu dosen di mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Nah, mungkin Bapak bisa menyapa teman-teman semuanya. Halo teman-teman Bapak. Hai. Nah, jadi tidak berlama-lama lagi ya teman-teman. Setelah ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tema Popeye hari ini. Nah, untuk yang pertama Bapak, tentang pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa itu gambaran secara utuhnya bagaimana ya? Ya, kita akan melihat ya bahwa setiap individu itu kan ada jasad, ada ruh, ya, ada tubuh, ada jiwa, sehingga bisa dibahasakan secara sederhana itu bahwa memang kesehatan mental itu ya individu yang memang memiliki psikis yang sehat, ya jiwa yang kuat, dan ya itu akan menjadi satu refleksi dan menjadi satu cerminan dari perilaku setiap individu, sehingga memang dia bisa memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi dirinya sendiri, terhadap lingkungan sosial, termasuk juga pada kondisi masyarakat. Jadi mungkin untuk yang selanjutnya itu hal-hal apa aja yang perlu dilakukan oleh mahasiswa supaya kesehatan mental itu tetap terjaga gitu. Apalagi kalau mahasiswa itu mungkin ada beban di perkuliahan serta eksternal perkuliahan itu. Ya, kalau dilihat ya bahwa memang kesehatan mental ini sebagai satu bagian penting yang mempengaruhi perilaku, cara berpikir seseorang, tentu hal ini perlu dirawat dengan baik, ditumbuhkan gitu ya, sebagai satu proses pembiasaan yang sehat gitu ya. Karena itu para mahasiswa tentu ketika kita bicara dalam konteks kePAI-an gitu, tidak bisa kemudian melepaskan bahwa bagaimana kita perlu kemudian meneguhkan dan membiasakan untuk cara berpikir secara positif gitu ya. Growth mindset gitu ya. Setiap kemudian dihadapkan dengan tantangan ini dimaknai sebagai satu peluang, kemudian menyikapi setiap persoalan-persoalan itu secara bijak dan selalu mengambil hikmah dari satu peristiwa-peristiwa yang ada. Ini akan menjadikan seorang mahasiswa itu akan hidup dalam satu balutan ketenangan, kedamaian gitu ya, tidak kemerungsung, gerusa-gerusu, dan itu menjadi penting ya. Terlebih kemudian kalau kita melihat bahwa ada pergeseran proses pembelajaran dari pra dan pasca COVID, kira-kira itu. Sekalipun sekarang orang mengatakan bahwa COVID belum berakhir gitu ya, tetapi kita sudah bisa melihat adanya perubahan-perubahan secara fundamental dalam konteks pembelajaran. Bagi anak-anakku yang dulu terbiasa dengan lingkungan belajar secara online gitu ya, kemudian sekarang masuk dalam satu kegiatan secara offline, tentu ada banyak hal yang perlu disesuaikan ya, berkaitan dengan masalah penugasan dan sebagainya. Itu yang kemudian bagi saya penting untuk ditumbuhkan cara berpikir secara positif tadi itu. Ya, setiap tantangan-tantangan yang dihadapi termasuk juga dengan tugas itu bisa kemudian dimaknai gitu ya. Orang yang berpikir positif kan yang seperti itu akan dimaknai setiap tantangan-tantangan tadi, tugas dan sebagainya tadi itu dimaknai sebagai satu peluang. Ya, peluang untuk mengembangkan diri, sehingga bukan menjadi satu hambatan yang membebani. Nah, beda ketika kemudian mahasiswa itu memaknai hal-hal tadi itu dalam perspektif yang negatif. Wah, ini ternyata kuliah itu kok susah dan sebagainya. Itu akan berbeda cara berpikir. Mindset ini akan mempengaruhi bagaimana kesehatan mental seseorang itu akan terus tumbuh. Kalau seorang itu memiliki mindset ya secara positif, itu yakin saya
kehidupan tenang, damai ya, itu akan bisa terwujud. Nah, mungkin kalau mayoritas masyarakat itu selalu beranggapan kalau kesehatan mental itu selalu berkaitan dengan gangguan jiwa gitu. Jadi menurut Bapak, apakah Bapak sepakat dengan hal tersebut atau memang membantah tentang hal ini? Ya, terkait dengan itu kita perlu kemudian melihat bahwa orang yang mengalami persoalan secara psikis ya, secara psikologi itu kan ada banyak tingkatan. Ya, ada banyak tingkatan. Jadi ada yang levelnya memang dia sudah sampai masuk pada level yang ekstrim, ada yang tengah, ada yang masih ada yang masih di permukaan kira-kira gitu. Nah, kalau kemudian seseorang tadi itu atau mungkin masyarakat melihat bahwa orang yang mengalami gangguan mentalitas ini kemudian diidentikan itu dengan mereka yang mengalami gangguan jiwa, boleh jadi itu memang disebabkan karena faktor tingkat persoalan atau gangguan yang dihadapi atau yang dialami oleh manusia atau yang dialami oleh seorang tadi itu ya masuk levelnya level tertinggi itu, sehingga mungkin dia bisa mencederai dirinya sendiri, bahkan juga bisa mengganggu orang lain. Itu kan kadarnya akan ketika kemudian kita melihat orang-orang yang masuk dalam level tengahan atau mungkin yang masih di tahap-tahap awal itu ya, cemas, stres itu yang hanya mungkin itu hanya sifatnya sesaat gitu. Sehingga disinilah kemudian kalau saya tidak bisa gitu ya secara sepenuhnya kita menyalahkan masyarakat gitu ya, karena memang ada pandangan yang seperti itu, karena boleh jadi ada aspek generalisasi ya, kemudian setiap kali orang yang mengalami gangguan secara psikis tadi itu diidentikan dengan itu, boleh jadi masyarakat melihatnya pada case yang itu muncul ketika seseorang itu sedang masuk pada fase yang paling ekstrim gitu ya, beda dengan di masa-masa awal gitu. Tapi ya di sini yang menjadi penting bagi kita bahwa masalah kesehatan mental, kesehatan psikis itu ya ini perlu kemudian kita edukasikan secara terus-menerus bahwa tidak semuanya mereka yang sedang mengalami masalah kejiwaan atau mengalami masalah mentalitas tadi itu semuanya dikategorisasikan sebagai orang-orang yang memiliki persoalan tentang kejiwaan tadi itu. Tidak semuanya. Tapi kalau misalnya masyarakat memandang bahwa oh iya itu semuanya harus begini, ya sudah senyumin aja kira-kira. Karena frame masyarakat kan sudah seperti itu, kita nggak bisa kemudian menyalahkan, membenarkan dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini kita perlu memberikan edukasi bahwa ada fase-fase tingkat orang stres, kecemasan, itu juga fase-fasenya berbeda-beda. Nah ini yang bagi saya perlu gitu ya, dan kita tumbuhkan ya pandangan secara objektif, tidak kemudian menyalahkan secara sepenuhnya masyarakat, tapi juga kita tidak bisa membenarkan secara sepenuhnya pandangan masyarakat, karena boleh jadi mereka memiliki pandangan seperti itu ya disebabkan karena case demi case tadi itu yang muncul di lingkungan masyarakat. Jadi itu. Mungkin kalau berkaitan dengan posisi kita sebagai seorang muslim, Pak. Nah, tentu kan gangguan kejiwaan seseorang itu memang disesuaikan tentang bagaimana ia menjalani kehidupannya. Nah, berkaitan dengan hal ini, apakah gangguan kejiwaan itu memang berkaitan dengan naik turunnya kadar keimanan seseorang? Bisa jadi ya, gitu ya. Karena memang mana seorang bisa naik, bisa turun, dan juga bisa stabil. Ketika orang dihadapkan dengan tantangan-tantangan, kemudian juga ketakutan tertentu, di mana memang kekuatan iman tadi tidak menjadi faktor yang menentukan cara berpikir, cara berperilaku seseorang tadi, ya dia akan lupa. Ya, dia akan lupa tentang ajaran agamanya, dia lupa akan Tuhannya, sehingga dia akan kalut. Dalam posisi ini yang kemudian menjadi penting, kemudian bagaimana kita menentukan kembali bahwa Islam itu ya agama damai yang bisa memberikan tuntunan gitu ya bagi para umatnya ya untuk mencapai kehidupan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini yang kemudian perlu kita sadarkan. Karena itu
ketika ditanyakan bahwa ada nggak sih korelasi, ya saya katakan ada, tapi mungkin tidak sepenuhnya karena memang faktor orang mengalami persoalan kejiwaan itu bisa dipengaruhi karena faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Internal dalam diri dia sendiri yang boleh jadi karena faktor keimanan yang lagi turun, faktor eksternal disebabkan karena lingkungan sosial, keluarga, gitu ya, kemudian masyarakat, termasuk misalnya ketika di dalam kelas itu. Dalam kelas ya persoalannya kan seringkali kita temukan bahwa terjadi perundungan secara terselubung itu ya, bahwa ada orang-orang yang mengalami persoalan tertentu malah justru itu diketawakan sama temannya, itu kan justru semakin menjadi kompleks gitu ya, bahwa ada tekanan-tekanan yang itu memang mempengaruhi orang itu untuk bisa mengaktualisasikan gitu ya potensi-potensi dirinya, dan itu bisa terhambat karena tadi lingkungan sosial tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi penting karena apa? Karena sekali lagi bagaimana orang yang sedang menghadapi persoalan kejiwaan tadi itu ya bisa kemudian kita tumbuhkan gitu ya, atau kita coba tenangkan gitu ya dengan dengan ibadah gitu. Bagaimana kita sholat, ya sholat bukan hanya sekedar ritual, bagaimana kita bisa memaknai ya kan esensi sholat itu sendiri, kemudian juga bisa membaca Al-Quran gitu ya, kemudian juga bisa puasa misalnya, yang itu memang salah satu fungsinya ya tadi itu untuk mengendalikan nafsu gitu ya, mengendalikan nafsu sehingga memang kebencian, kemarahan, termasuk juga kegelisahan itu bisa terobati. Sisi lain tadi secara di luar dari ibadah tadi itu juga kemudian perlu ditumbuhkan habitus yang sehat, lingkungan yang sehat, lingkungan yang kondusif gitu ya. Lingkungan yang kondusif seperti apa? Lingkungan yang memang bisa menghargai adanya perbedaan, bisa kemudian dia bisa saling tolong menolong gitu ya, memiliki prinsip belas kasih termasuk kepada orang-orang yang sedang mengalami stres, depresi, dan lain sebagainya. Mereka perlu dibantu, mereka kemudian perlu dilindungi gitu ya, mereka kemudian juga perlu didekati gitu. Karena orang-orang seperti itu ya memang dia akan menganggap bahwa dirinya itu ya sendiri gitu, seakan-akan tidak ada orang lain yang bisa hadir untuk membantu memecahkan persoalan. Saya pikir itu. Lalu yang selanjutnya itu hal apa saja Pak yang menjadi indikator utama bahwa kesehatan mental seorang mahasiswa itu tumbuh? Ya, apa saja sih ya bisa menumbuhkan tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya di awal. Pertama kaitan dengan bagaimana kita bisa memahami esensi ibadah ya, esensi ibadah baik itu yang sifatnya makruh maupun ghairu makruh ya. Kemudian yang kedua itu upaya untuk menumbuhkan itu juga perlu dibiasakan untuk berpikir secara positif ya. Berpikir secara positif ini kan merupakan bagian dari salah satu aspek orang-orang yang memiliki karakter berpikir untuk terus tumbuh, growth mindset tadi itu gitu ya. Jadi dia akan selalu melihat setiap peristiwa itu dari sisi hikmahnya gitu ya, diambillah pelajaran-pelajaran ya, termasuk juga dibiasakan untuk melakukan muhasabah. Kalau dalam bahasanya Persyarikatan Muhammadiyah itu ya dikenal dengan istilah ada amalan intikot gitu ya, ada amalan intikot ini yang merupakan satu upaya untuk melakukan evaluasi diri, muhasabah baik terhadap diri sendiri ya kan, terhadap lingkungan sekitar maupun juga pada masyarakat secara luas ya. Dan itu kemudian upaya untuk kemudian dibiasakan untuk melakukan muhasabah ya, apa yang telah dilakukan gitu ya, dan itu kemudian menjadi satu proses perenungan. Ini akan menjadi penting untuk untuk selalu meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas baik dari sisi berpikir, berperilaku, termasuk juga dalam aspek pendidikan gitu. Ya, kalau dulu saya semester sebelumnya itu IPK-nya misalnya
banyak yang nilainya kebakaran misalnya gitu ya. Sekarang ini bagaimana dengan muhasabah itu saya bisa meningkatkan, artinya bahwa berdamai dengan masa lalu ini penting, gitu. Berdamai dengan masa lalu, salah satu fungsinya dari muhasabah kan itu tadi, kita perlu berdamai dengan masa lalu ya, karena itu orang-orang yang memiliki cara berpikir yang terus tumbuh ini, dia tidak akan kemudian terbebani dengan masa lalu yang dia lakukan. Dia akan bisa berdamai dengan masa lalu karena apa? Karena dia yakin dia masih punya masa depan. Ini penting untuk kemudian kita paham. Ya, jangan sampai kemudian masa lalu itu bisa menjadi belenggu bagi orang itu untuk meningkatkan kualitas dirinya, termasuk pada yang untuk menyembuhkan kesehatan mental kita itu. Dia akan terbebani dengan kecemasan, gitu ya, dengan stres. Karena apa? Karena dia dulu pernah melakukan kesalahan yang besar misalnya. Dan itu kalau orang berpikirnya itu terus tumbuh, dia akan bisa hambat. Oh ya, saya dulu melakukan itu, saya sekarang seperti ini. Saya jangan lupa bahwa saya masih punya masa depan. Nah, ini penting. Karena itulah yang kemudian saya selalu menekankan upaya untuk menumbuhkan tadi itu. Yang ketiga itu adalah bagaimana lingkungan, ya, lingkungan yang sehat, lingkungan yang kondusif, ya, itu menjadi penting untuk kemudian dibangun. Karena apa? Karena faktor eksternal ini ya akan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap cara berpikir, ya, cara berperilaku, termasuk juga pada upaya untuk merawat kesehatan mental mahasiswa. Kita berada dalam lingkungan yang semuanya itu penuh dengan kekerasan, ya. Kita berada dalam lingkungan yang itu manusia-manusianya itu nggak bisa tenang, nggak bisa santai, gitu misalnya. Ya kita akan terpengaruh gitu ya. Kita akan terpengaruh. Apalagi ketika mahasiswa-mahasiswa kita, ya, ini yang kemudian perlu dibangun ya, atmosfer, ya, ekosistem yang sehat, yang baik tadi itu, sehingga memang beberapa hal tadi itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan perilaku. Oke, baik teman-teman, berikut tadi sudah disampaikan tentang gambaran utuh terkait kesehatan mental bagi mahasiswa serta indikator yang mempengaruhi kesehatan mental bagi mahasiswa. Nah Pak, mungkin untuk yang terakhir ini bisa disampaikan kepada teman-teman semuanya tentang tips yang memang bisa kita terapkan nih supaya kesehatan mental kita tetap terjaga. Ya, yang pertama tadi harus banyak senyum ya. Jadi mahasiswa itu biasanya kan kalau di awal-awal bulan itu indeks kebahagiaannya naik, tapi kalau sudah di tengah-tengah itu sudah mulai datar, kalau sudah di akhir bulan itu sudah mulai turun indeks kebahagiaannya. Karena itu upaya untuk merawat kebahagiaan itu penting, gitu ya. Bagaimana caranya? Ya tadi kita perlu perlu banyak itu membaca buku-buku motivasi, gitu ya. Kemudian berdiskusi, gitu ya. Orang yang berdiskusi itu ya akan membuka cakrawala, akan bisa merumuskan persoalan-persoalan, gitu ya, secara tajam dan kemudian mencarikan solusi-solusi terbaik. Yang ketiga, pada lingkungan siapa orang-orang yang berada di sekitar kita. Ini menjadi penting. Kalau kemudian kita hidup dalam lingkungan orang-orang yang penuh dengan kekerasan, ya, terbiasa untuk melakukan perundungan, ya, memberikan tekanan kepada orang lain, ya, kita akan menganggap itu sebagai satu hal yang biasa. Karena apa? Karena secara psikologi ada prinsip copying tadi itu, bagaimana kita bisa mengadopsi tadi itu, ya. Karena itu lingkungan yang sehat dengan siapa kita yang bergaul ini juga akan mempengaruhi cara berpikir dan juga mentalitas seseorang, ya, seorang mahasiswa. Saya selalu berpesan kepada para mahasiswa, setidaknya 5-10 tahun yang akan datang kalian itu setidaknya akan dipengaruhi oleh karena 3 faktor. Pertama, karena ibadah, ya, ibadah termasuk dalam konteks ini adalah doa-doa yang kalian sampaikan. Kedua, apa saja buku-buku yang kalian baca. Yang ketiga, ya, dengan siapa kalian itu bergaul. Ya, 3 hal inilah yang akan menentukan, ya, bagaimana masa depan kalian. Apakah kalian itu
hanya akan bukan berubah, tapi apakah kalian itu akan menjadi sosok mahasiswa yang bermodalkan kertas ijazah saja, ataukah mahasiswa yang memiliki kesehatan jiwa, kesehatan psikis yang memang dia itu mampu ya menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan secara dinamis gitu ya, dengan penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. Saya pikir Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman, beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan mental mahasiswa. Nah, terima kasih sekali Bapak terkait penyampaian beberapa hal yang mengenai tema hari ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, semoga senantiasa diberi kesehatan, ilmu yang bermanfaat, serta kesehatan yang berlimpah. Nah, saya Rana Putri Pradita, memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan selama memandu podcast hari ini. Bisa disampaikan Pak mungkin closing statement-nya bagi teman-teman semuanya. ya, saya menekankan di sini ya bahwa kesehatan mental itu merupakan satu hal yang penting untuk terus kita tumbuhkan, kita rawat, kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena orang yang memiliki kesehatan mental itu akan bisa melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu gitu ya, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan, dan yang paling penting produktivitas seseorang baik dalam mengerjakan tugas, baik dalam mengerjakan pekerjaan tadi itu ya dipengaruhi karena faktor kebahagiaan. Karena itu saya pesankan kepada saudara-saudara semuanya, kepada para mahasiswa PAI, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada podcast PAI sharing selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.